Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akan mengabsen anak-anak semua. Dimas Septian, Izinnya Pak. alasannya apa? Itulah tak tahu Pak. Entah dia. Nggak ada keterangan. Entah pun nggak masuk lagi itu Pak. Udah lama nggak masuk. Iya. Ghosting. Kabar-kabar dia nikah. Tahu lah yang Pak. Ghosting. Dodi Indra, Itu Pak. Azhar Madinatul Saidah, Retno Dwi Bella Nirwana. Sakit, Pak. Sakit juga dia. Sakit apa dia? Asam lambung. Oh, asam lambung. Nabila Husna Tamara, Saya, Pak. Umi. Saya, Pak. Minggu lalu kok nggak masuk Umi? Kemana? Oh iya, nikahan kakak saya, Pak. Tapi suratnya udah dikasih sama wali kelas kemarin, Pak. Oh, iya, memang udah dikasih. Ada yang ingat nggak materi kita hari ini apa? Minggu lalu ada Bapak sampaikan. Tentang ASEAN. Interaksi. Hah? ASEAN. Tentang ASEAN. Beri aplaus kepada Dodi. Ingat ya Dod? Memang anak Bapak yang satu ini memang luar biasa. Yang satu. Satu aja ya. Makasih, udah. Nah, jadi hari ini kita tuh belajar tentang ASEAN. Nah, jadi ada yang tahu apa itu ASEAN? Gak tahu, Pak. Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Adalah suatu organisasi di kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Ada yang tahu negara-negara itu apa aja? Saya Pak. Ya, Indonesia. Lagi murid saya Bapak nih. Ya, apa itu Dodi? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timur Leste, Brunei Darussalam. Indonesia. Nih, Bapak akan melihatkan kepada kalian letak dan peta dari Asia Tenggara. ASEAN. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi di sini ini ada letak dari peta dari Asia Tenggara. Di sini ada Malaysia, Indonesia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, jadi ini dia petanya. Nah, jadi itu dia tadi peta dari Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, di sini Bapak akan memberikan kalian pertanyaan. Nah, di mana kalian nanti setelah Bapak berikan pertanyaan, kalian tuh mencari jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi, tolong dicatat ya anak-anak, pertanyaannya itu pengertian dari ASEAN dan peserta-peserta dari ASEAN. Yang kedua, faktor pendukung dan faktor penghambat kerjasama negara ASEAN. Apa, Pak? Ulangi, Pak. Yang kedua itu faktor pendukung dan faktor penghambat kerjasama ASEAN.
Yang ketiga, upaya yang dilakukan agar meningkatkan kerjasama ASEAN. Bapak akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mencari jawabannya. Boleh lihat HP, Pak? Boleh. Kalian boleh melihat dari buku cetak atau buku bacaan yang dari sekolah, dan juga boleh melihat dari internet. Bapak berikan waktu 20 menit untuk menjawabnya ya. Ya, Pak. Silakan dicari jawabannya. Jadi bagaimana anak-anak? Sudah dapat semua jawabannya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baiklah, Umi, apa pengertian negara ASEAN dan peserta-pesertanya? Tolong dijelaskan. Baik, Pak. Pengertian ASEAN or Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Negara-negara yang bergabung di organisasi ASEAN itu yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Depan. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat. Ada yang bisa menjawab? Silakan Abdullah. Nah, faktor pendukung terjadinya kerjasama ASEAN itu ada satu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara itu dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah karena kesamaan letak geografis. Ya, kerjasama ASEAN. Faktor itu satu, perbedaan ideologi. Kedua, konflik dan peperangan. Tiga, kebijakan protektif. Empat, perbedaan kepentingan. Nah, untuk yang selanjutnya, upaya meningkatkan kerjasama negara ASEAN. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana Zara, bisa dijawab? Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Satu, ada pengetahuan dan keterampilan pengetahuan dalam bidang lingkungan. Dua, akses ke pendidikan dan kontrol terhadap sumber daya. Dan yang terakhir itu ada pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai Oke, bagus jawabannya. Oke, bagus semua jawaban dari murid-murid semua. Nah, di sini Bapak akan mengulang lagi, memberikan refleksi. Pengertian dari ASEAN itu adalah sebuah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama dari 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara-negara tersebut ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Faktor pendukung terjadinya kerjasama di negara ASEAN itu, yang pertama itu adalah kerjasama dan kesamaan dan perbedaan sumber daya, kesamaan sumber daya alam antara dan kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Country. Nah, yang kedua itu adalah kesamaan dan perbedaan wilayah karena kesamaan letak geografis. Beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama yang menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama seperti ASEAN. Nah, faktor penghambatnya tadi betul yang dikatakan Nadila. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Nah, yang kedua adalah konflik dan peperangan.
Kondisi konflik dan peperangan terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negara sehingga tidak menghambat kerjasama antar negara. Yang ketiga itu adalah kebijakan protektif, dan yang keempat adalah perbedaan kepentingan. Nah, untuk upaya meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dalam bidang memperkuat daya saing di kawasan ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan politik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Nah, baiklah, itu saja yang seputar masalah tentang ASEAN. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau nanya Pak, Ya, Dodi. faktor yang mendukung kerjasama itu apa Pak? Faktor yang mendukung terjadinya kerjasama. Ya. Yang tadi, yang pertama itu karena adanya kesamaan sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara sehingga karena adanya kesamaan itu terjadilah kerjasama antar negara. Ya. Ya Pak. Kasih Pak. Oke, terima kasih kepada murid-murid yang telah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Nah, untuk tugas hari ini mengenai negara-negara yang ada di ASEAN, Bapak sudah mengupload tugasnya itu di e-learning. Jadi Bapak harap kepada siswa-siswa sekalian untuk mengerjakannya dan mengumpulkannya di minggu depan di e-learning ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Bapak izin pamit dulu ya. Iya, Pak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya anak-anak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.